Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Seteji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Digital, Mbak Sri Agustina. Dan sebelumnya kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jaga kualitas pendidikan. Kampus menjadi harapan dalam mencetak intelektual sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Mahasiswa menggantungkan impian, cita-cita, dan masa depan dalam lingkungan kampus. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dapat dinikmati mahasiswa. Itu semua agar mahasiswa dapat melahirkan pikiran-pikiran kritis dan bertanggung jawab. Kampus sudah sepatutnya melahirkan insan akademis sebagai agen perubahan. Pendidikan akademik merupakan kegiatan belajar mengajar yang mengacu hal ilmiah. Sedangkan pendidikan non-akademik adalah kegiatan belajar mengajar dengan mengacu pengembangan potensi dan bakat di luar hal ilmiah. Selama ini, skripsi menjadi syarat utama bagi mahasiswa untuk melewati semua perjuangan di kampus. Karangan ilmiah yang wajib ditulis mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir menuntaskan pendidikan akademis. Gebrakan dilakukan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim. Mendikbudristek menyatakan tugas akhir bagi mahasiswa bukan hanya dalam bentuk skripsi. Guna mendukung hal itu, keluarlah Permendikbud Ristek nomor 53/2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam bilet itu disebutkan, mahasiswa bisa membuat tugas akhir bukan hanya skripsi, tapi juga dapat berbentuk proyek, prototipe, atau bentuk lain yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Menteri beralasan kompetensi seseorang tidak hanya melalui penulisan ilmiah. Pelaksanaan tidak mewajibkan skripsi dan publikasi di jurnal tersebut diserahkan kepada perguruan tinggi. Keputusan yang memantik tanggapan beragam, terutama dari kalangan pendidik. Para pengkritik menilai penghapusan itu akan membuat para mahasiswa malas menulis artikel maupun jurnal. Guru Besar Manajemen Pendidikan sekaligus pengamat pendidikan dari Universitas Lampung atau UNILA, Bujang Rahman menilai dengan skripsi bukan syarat kelulusan sangat berpotensi mengancam budaya ilmiah di lingkup perguruan tinggi. Sebagai lembaga akademik harus mampu melahirkan manusia-manusia yang mampu berpikir ilmiah dan salah satunya melakukan riset yang harus dikemas dalam bentuk laporan ilmiah. Kampus-kampus kini terus mendorong dosen dan mahasiswa mempublikasikan penelitian atau riset di jurnal yang memiliki reputasi. Itu menjadi salah satu indikator kualitas perguruan tinggi melahirkan banyak publikasi ilmiah sehingga bisa mendongkrak reputasi hingga ke level internasional. Kalangan yang pro Permendikbudristek menyebut dengan skripsi tidak lagi menjadi tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana. Potensi mahasiswa untuk berkembang sesuai bidang keahliannya sangat terbuka lebar. Kemampuan mahasiswa tidak hanya diukur dari kemampuan menulis skripsi, tetapi juga kemampuan dalam suatu bidang. Skripsi akan lebih banyak pada tataran teoritikal. Justru dengan melaksanakan praktek melalui sebuah proyek, mahasiswa dapat menerapkan apa yang diterima dalam perkuliahan dan menciptakan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Skripsi, tesis, dan disertasi adalah tugas akhir mahasiswa berdasarkan strata. Tinggal bagaimana teknis penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dengan kualitas yang baik. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Ki Hajar Dewantara menyebut, pendidikan merupakan upaya menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup. Pendidikan memiliki peran sangat vital untuk mendorong kemajuan bangsa. Sistem pendidikan yang tepat akan membentuk generasi muda berkualitas, berwawasan luas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kemerdekaan dalam memilih apa yang menjadi syarat kelulusan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Sebab jika tidak, bukan tidak mungkin akan berimbas kepada kualitas mutu pendidikan. Selamat siang Mbak Cici. Siang. Ya gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mbak.
Ya, kita langsung bahas terkait dengan tajuk yang diangkat Lampung Pos nih Mbak, edisi Kamis 7 September 2023. Nah, ini tentang apa ini Mbak? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat tajuknya tentang pendidikan tinggi ya. Ini terkait dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan, Mendikbudristek, yang akan mengubah untuk persoalan akhir sarjana tanpa skripsi. Waduh, enak banget ini kayaknya tanpa skripsi ya Mbak. Nah, Ini yang menjadi sorotan karena tetap harus ada menjaga mutu pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi ini adalah pendidikan yang mahasiswa ya, namanya maha ya. Jadi harus tetap dijaga mutu pendidikannya, walaupun skripsi adalah biasanya puncak atau untuk akhir masa pendidikan di jenjang strata 1 atau sarjana itu harus membuat skripsi. Dengan adanya peraturan Kemendikbudristek ini ternyata itu boleh ditiadakan. Tapi kita harus menyoroti bahwa peniadaan ini bukan berarti menurunkan mutu pendidikan sendiri. Harus ada upaya tetap meningkatkan pendidikan tinggi. Apalagi ini adalah kurikulum Merdeka Belajar ya, kampus merdeka dan merdeka dalam pembelajaran. Ini yang menjadi sorotan di tajuk kita kali ini. artinya sepertinya melihat masih ada pro kontra sepertinya Mbak ya betul. untuk Namanya aturan baru ya. Ada yang melihat dari sisi positif yang pro, ada juga yang melihat dari sisi negatif yang bahwa dengan tidak dibuatnya skripsi berarti ada penurunan. Nah, ini yang menjadi polemik juga. Nanti kita akan lebih ini menarik sekali ya Mbak ya, terkait dengan biasanya kan hal-hal lain, dan ini kita bahas terkait pendidikan ya, khususnya di strata 1 ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tajuk Lampung Pos setelah pariwara berikut ini.